Hai, baik lagi. Sebentar, gue minum dulu vitamin. Habis minum ini, ya menjaga sistem imun. Ya pokoknya kita tuh di rumah harus tetap fit juga, jadi ya sip ya. Di video kali ini gue mau bahas mengenai tentang motor. Dari pabrikan sayap yaitu Honda, tentang Honda CBR 250 RR yang versi 2020. Katanya ada updatean nih, yaitu ada dua, power naik jadi 41 PS atau bisa dibilang 41 horsepower juga kali ya. Terus ada sleeper clutch sekarang untuk 2020 ini. Selebihnya sama, masih ada riding mode, sport plus, comfort, traction control nihil, tidak ada, sama warna baru ya. Warna barunya warna putih sama warna yang RWB, yang red white blue, yang cenderung ke warna merah. Dan sebenarnya dari dua warna ini menurut gua cakep sih. Dari desain pun juga nggak ada perubahan, cuman kalau CBR 250 RR yang versi 2020 yang Jepang punya, itu lampu sennya, untuk lampu sen depan dia nongol di samping situ kayak jelek aja gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan dia bagus ya di DRL-nya, jadi kayak sen with DRL tuh nyatu gitu. Sedangkan kalau di Jepang karena masalah safety jadi harus dibikin lampu sen biar kelihatan jelas, dibikinnya di samping situ. Updatean apa lagi dari CBR 250 RR yang terbaru ini? Nggak ada sama sekali ya, maksudnya ya udah gitu doang. Secara performa juga naik, tapi kalau torsi sih sama aja ya. Jadi benar-benar horsepower-nya dinaikin, dan lumayan sih, 32 horsepower ya peningkatannya. Dan untuk motor 2,5 cc 2 silinder inline, power segitu sih udah wah gila sih ya, cukup mental sih. Terus pewarnaan velgnya juga gue suka sih, kayak warnanya emas gitu yang RWB, jadi terkesan kayak ini velg aftermarket, padahal bukan, hanya pewarnaannya aja. Dan warnanya menurut gue bagus entah kenapa sekarang Honda kayak karakternya kayak bukan Honda, tapi gue suka perubahannya. Itu kabar yang pertama tentang CBR 250 RR yang terbaru. Kalaupun ditanya ini kira-kira bakal head to head gak sama ZX25, jauh, beda kelas. ZX25R tuh yang pas itu tuh dia nggak ada lawannya bro. Lawannya dia tuh ya udah Ninja 2,5 yang 2 silinder yang punya gua itu, yang Nemo itu. Ya udah, pride-nya juga pasti beda karena yang satu 2 silinder, yang satu 4 silinder ya, jadi jangan disamain. Itu berita motor yang pertama. Yang kedua jatuh kepada tentang yaitu Suzuki Gixxer 250 versi 2020. Ini gue baru lihat deh, apa udah lama ya, apa dia baru rilis ya, karena setahu gue tuh yang versi fairing ya, yang gambarnya seperti ini. Nah ini versi naked ya bro. Dan dia untuk masalah desain nakednya sih menurut gue kayak proporsional gitu, jadi enak gitu dilihatnya ya. Dia dirilisnya sih di Jepang juga nih sepertinya. Kalau ngeliat dari desainnya sih menurut gue not bad lah untuk motor naked kayak gini ya, walaupun memang speknya masih standar banget sih. Suspensinya depan masih teleskopik, mesinnya masih SOHC 1 silinder gitu kan, belum yang 2 silinder, tenaga juga 26 horsepower gitu, kayak basic banget sih. Tapi overall look sih untuk masalah motor naked ini oke sih menurut gue. Jadi jangan dianggap enteng juga, karena cukup gambot ya si dimensi motornya. Gue lihat nih, ini gue lihat di iPad ya. Beratnya juga nggak berat-berat banget, 154 kg. Cuman kapasitas tangki bensinnya sih cukup kecil ya, 12 liter. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka tangki bensin yang cenderung gede ya ketimbang kecil. Walaupun memang mau dibilangnya seirit apapun, tapi tetap kapasitas tangki bensin itu penting, tolonglah jangan dianggap remeh. Terus speedometernya dia digital juga, full LED, tapi kayaknya lampu sennya masih bohlam biasa. Belum ada rencana untuk masuk Indonesia, tapi kayaknya nggak mungkin juga masuk sini soalnya selera orang kita terlalu tinggi standarnya. Itu setelah dikurs ke rupiah ya, maksudnya untuk yennya sendiri 480 ribuan yen, kurang lebih di pasarinnya nih 70 jutaan, cukup mahal. So ya itu Gixxer 250 SF. Berita motor yang terakhir yang menurut gua cukup menarik dibahas yaitu adalah Multistrada V4.
Jadi nanti lama-lama nih motor-motor yang 1000 cc-nya ya semuanya dibikin V4. Ini Multistrada terakhir tuh yang V4 itu kan masih Panigale series ya kan. Oh sorry, Street Fighter V4. Nah ini sekarang merambah ke Multistrada. Nanti mungkin bakal ada Diavel V4 ya, bisa jadi ya kan. Soalnya pasti ketebak sih menurut gua alur perkembangan motornya nih. Kalau udah ada new engine pasti semuanya diterapin di segmen-segmen high end dari per seri kategorinya Ducati punya nih. Nah ini sekarang Multistrada V4 dan ini Spyshot-nya sendiri katanya sudah mendekati bentuk final, berarti ya udah ini yang motor di jalan ini yang nanti bakal dijual gitu. Cuman ini kan warnanya masih ditempelin stiker-stiker biar penasaran gitu kan. Terus test ridernya juga ini kayak bawa alat-alat GPS segala macem. Intinya sih masalah spek segala macem sih menurut gue udahlah ya, motor ini pasti kencang lah gitu loh, V4 engine bro. Multistrada itu bukan motor adventure sih, tapi jatuhnya dual sport. Ya motor on off tapi karakternya yang sport nih si Multistrada ini. Saingannya itu ya S1000 XR. Nah si Multistrada ini saingannya bukan GS ya, masih bukan GS sama bukan KTM Super Adventure. Jadi dia saingan ini S1000 XR. Ya gitu-gitu aja sih, maksudnya udah paling high end lu, apalagi mau dicari istilahnya semuanya ada gitu. Yang pasti tarikannya performanya 200 horsepower ya untuk masalah motor touring segala macam, touring sport nih jatuhnya ya, bukan adventure. Harganya juga pasti harga selangit sih kita ya gitu aja udah. Jadi ini motor terbaru yang Ducati punya nanti, mungkin perilisannya di akhir tahun atau pas pameran motor tahun ini gitu di akhir tahun, tapi nggak tahu sih ini gara-gara corona mungkin bakal delay atau segala macem. Tapi yang jelas ini motor salah satu motor terbaru dari Ducati. Itu aja sih, motor-motor sekarang tuh menurut gue ya ini off the record aja sih, kayak lama-lama tuh kadang bosen juga gitu karena spesifikasinya juga ujung-ujungnya itu lagi. Yang lama yang tadinya dia motornya nggak ada spek riding mode, terus di next update-nya dia ada riding mode. Jadi gitu-gitu aja. Jadi kayak saling menutupi atau saling melengkapi spek yang tadinya nggak ada, terus jadi ada gitu. Ya udah jadi standar gitu. Nggak ada yang menarik lagi tentang dunia motor. Ya paling jadi kayak berlomba-lomba untuk bikin motor dengan spek yang paling tinggi tapi harga murah gitu. Cuman sampai saat ini sih belum ada ya, karena spek yang bagus harganya juga pasti mahal gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang ketiga motor terbaru itu yang udah gua kasih tau ke kalian? Ya kita diskusi motor baru apa lagi, mau bahas tentang apa selama gabut corona nih ya. Jangan lupa terus kalau di kolom komentar di bawah. Lepotan minum. Hmm. Bye. Peace.